No, no. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani di channel Benny Info. Guys, kali ini saya akan ngajak kalian ke sebuah cafe yang buat saya sebagai seorang penggila buku sangat menarik ya. Sebuah cafe di kawasan Jalan Sabang, Bandung ya. Gak jauh dari Pasar Cihapit, Bandung. Oke, kayak gimana kafenya sehingga saya tertarik ke sana? Check it out. Tapi jangan dulu. Subscribe dulu channel ini yang belum ya. Like, terus komen juga, share, dan jangan skip iklannya. Sekarang seriusan, check it out. Won't you take me home? Give me with you right. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Oke guys, gimana tadi videonya? Ya, kafenya sih oke ya. Tapi yang bikin saya benar-benar penasaran pengen ke sana adalah ini dia, taman bacaannya atau perpustakaan lah ya kita sebut. Dan perpustakaan ini bernama Taman Bacaan Hendra dulunya ya, dan sangat terkenal sama mereka yang suka baca ya, terutama yang sekitaran Bandung Kota gitu ya. Pasti tahu namanya Taman Bacaan Hendra. Well, kayak apa isinya? Kita lihat aja sekarang. Check it out. Ya, karena saya penasaran, akhirnya saya berusaha bertanya sama pengurus taman bacaan tersebut. Ya, siapa lagi yang saya temui kalau bukan pengurusnya? Dia ternyata seorang pria yang sangat legend dan benar-benar terkenal loh di kalangan pecinta buku di Bandung. Siapa dia dan apa cerita dari dia? Kita simak bareng-bareng video berikut ini. Nama lengkap Bapak namanya Pak Iding, Pak Iding Hidayat gitu ya. Ya biasa dipanggil Pak Iding aja kalau di sini. Kalau Bapak bekerja udah lumayan lah di sini lah. Kalau mulai Bapak kerja di sini sekitar tahun 91-an. 90. Ya kurang lebih udah 30 tahun. 30. Ya, pada dasarnya ya
kebutuhan ya, Oh, pekerjaan. Di samping terus dulunya Bapak juga hobi baca gitu. kebetulan ya. Kebetulan hobi baca, terutama dulu kan yang ngetren itu usia Bapak, Hmm. itu Kopingho. Iya, kopi mau Churchill ya. Kopingho, ada Gan KL, ada apa, OKT dan sejenisnya gitu ya. Iya. Dasarnya dari hobi baca, terus itu ya berlanjut, akhirnya seneng jadi ngelola buku gitu. Iya. Bulan cocok gitu ya. Sampai sekarang ada pasang surutnya nggak sih yang datang? Oh, kalau sampai saat ini ada. Ada ya. Ada, itu sangat, kalau itu boleh dikatakan terjun gitulah. Oh, tuh, ya. Sebut terjun bebas sih enggak ya. Sejak berapa tahun terakhir? Ini sekitar 5 atau 6 tahun ke sini. Oh, Yang terutama udah karena ada itu teknologi yang sekarang. Tapi ya kalau mereka pembaca asli itu tanpa sebut Bapak fisik gitulah, komik gini atau komik atau buku novel, Buku cetak ya. itu rasanya katanya mereka pernah Bapak komunikasi besar sama mereka, nggak merasa baca katanya. kurang loh. Heeh. Berarti yang datang ke sini itu pembaca dulunya memang suka baca buku cetak ya. Betul. Kalau yang milenial kurang, Kurang tapi tetap ada. ada, ya presentasinya terlalu jauh lah. Oh iya, berarti memang budaya baca buku cetaknya udah mulai berkurang ya, Pak. Betul. Ya karena pilihannya di IT kan buku sekarang. Iya, banyak. Banyak. Terus Pak, kira-kira paling booming tahun berapa sih ini tahun bacaan ini atau library ini? Kalau yang Bapak rasakan sejak Bapak masuk ke sini tahun 90-an 90-an tuh ya. sampai 2006-an. Sibuk. Udah 2006 pasang surutnya mulai kerasa. Terus Pak, jenis buku yang paling diminati di sini apa Pak? Sebetulnya kalau masalah buku yang Bapak perhatikan, semua buku dulu dari 90 sampai batas puncaknya itu, buku apapun juga laku. Aku ya, Iya. komik, novel. Komik, novel, karena itu ada apanya, kelompoknya gitu Ya, lah. ada segmennya Oh, sendiri. segmen sendiri, betul. Nah itu ada yang hobinya novel, buku novel apa aja laku. Kalau di sini koleksinya gimana? Paling banyak novel atau komik atau apa? Berimbang. Berimbang. Ini dari koleksi dari tahun berapa Pak? Kalau Bapak dengar dari pemiliknya, itu dari 1967. Oh, koleksi buku dari 67. Makanya buku tahun 2006-an itu teh 70.000 buku yang tertulis gitu lah ya, yang tercatat. Bapak ingat semua buku-bukunya? Untuk saat ini ya mudah-mudahan ingat. Kalau ingat nggak buku paling tua itu judulnya apa di sini? Paling tua ada di sini. Itu tuh ada dulu ada komik-komik pengarang lokal ya, seperti Yan, Ganes gitu. Itu terhitung buku-buku tua. Iya, iya. Malahan kan ada sekarang ada apa? Penggemar buku-buku lama. Nah, mereka itu sampai sanggup mengoleksi dengan harga buku mahal. Iya, iya. Dulu ada sumbernya dari sini padahal mereka itu. Dulu itu pusat buku kan di Palasari itu. Iya. Palasari juga kadang-kadang kalau butuh buku untuk bikin komplit koleksi dia, kalau nggak ada pinjam dari kita. Oh gitu. Nah kita butuh, dia juga ngasih gitu. Tentunya cuma sayang satu, kalau penggemar buku itu tidak sama-sama merasa memiliki itu saja. Ya, kurang memiliki ya. Soalnya kenapa? Buku yang mereka pinjam itu di tempat lain belum tentu ada. Di kita punya. Kenapa nggak dikembaliin gitu? Iya, betul. Padahal untuk saudara-saudaranya yang lain atau dianya sendiri butuh nanti bukunya masih ada. Kalau yang mau kesini, mau baca atau jadi anggota atau mau pinjam ke rumah gimana? Kalau urutannya, kalau yang baca di sini umumnya bacanya harga sewanya 50%. Umpamanya harga buku sewa komik umpamanya Rp2.000, kalau baca di sini jadi Rp1.000. Iya, gitu. Kalau baca mau dibawa pulang, itu harus jadi member dulu. Gimana tuh caranya? Nah, member itu yang pokoknya aja ya. Ada fotokopi KTP, ada pas foto, bayar uang
Iuran. bukan. Anggota. Pendaftaran. Iya, pendaftaran. Ada uang jaminan, Iya. ada uang sewa. Iya. Itu berapa tuh? Uang sewa itu macam-macam. Enggak, uang pendaftaran. Uang pendaftaran 5.000. Kalau uang jaminan untuk lokal Kota Madya Bandung, KTP Kota Madya Bandung itu 50.000 untuk saat ini ya. Iya, seharga buku lah itu ya. Ya, tapi kalau buat yang luar kota itu minimal 100.000. Oh iya iya. Bukan Emang ada yang keluar kota juga? ada di Padalarang, Cimahi, Iya iya. Sumedang. Malahan sampai saat ini ada orang Bandung kerja di Jakarta. Itu bawa buku tiap Sabtu. Iya, weekend. Weekend ya, bawa buku banyak. Baca jatah 1 minggu gitu lah. Kembali lagi Pas pulang kampung pulang sini ke sini ke Bandung tuker. Kalau dia tuh nggak sempet perpanjang. Oh, dipakai. Kalau nggak sempat kembalikin. sempet balikin paket dulu. Minggu berikutnya baru dia datang. Sekarang kan ada kafe kayak gini. Ini gimana Pak komentarnya, selain toko buku, ada tempat makan, ngumpul-ngumpul? Kalau ada buku sama kafe itu karena berjalan di masing-masing. Kalau seperti Bapak ini ngelola buku gitu ya, dia percaya untuk ngelola buku. Yang harus ngelola buku kalau ada waktu senggang ya bantu-bantu. Yang sana bantu ke sini, yang sini bantu sana. Kalau ke pengunjung termasuk lumayan nggak? Kalau saat ini yang mana? Yang pengunjung kafe ikut lihat-lihat kayak gitu. Nah itu lumayan berimbang gitu lah ya. Jadi bisa jadi daya tarik juga ya. Betul. Karena gini dasarnya, menurut Bapak gitu, versi Bapak ini. Karena dasarnya ini dari bacaan dulu, terus adanya kafe, rame, jadi saling menunjang. Iya, gitu. saling menunjang. Apalagi sekarang di Bandung tuh masih terhitung jari kafe ada bukunya, atau taman bacaan ada kafenya ya. Betul. Mudah-mudahan ini bertahan lama ya Pak. Mudah-mudahan. Sebetulnya ini udah fase kedua. Oh, fase kedua. Kafenya awalnya ibunya masih Mas Derian ya. Ibunya lantas nggak kepegang sama Derian bikin kafe ini. Apalagi sekarang lagi booming kan kopi. Buku yang Bapak ingat pernah direbutin orang, ditunggu-tunggu, dicari tapi nggak ada, lagi dipinjam, apa tuh Pak? Kalau buku lagi ngetren begitu rebutan. Tapi karena kita menyediakan stok itu banyak ya. Kalau misalnya dulu sampai contohnya aja Kung Fu Boy ya. Kung Fu Boy. Komik aja ya. Kung Fu Boy itu kita nomor 1 sampai punya 24 lebih. Oh, untuk volume 1 aja. Itu nomor volume 1 aja. Itu sampai A, B, C, D sampai kalau buku hilang ada yang ganti itu pakai AX gitu. Kembali lagi asa berarti AX. Sampai itu ya mulut abjad aja, habis abjad itu. Jadi itu disediain kalau misalnya permintaan tinggi ditambahin gitu ya. Nah, Pak, selain Kung Fu Boy apalagi? Mungkin orang-orang langsung ingat, oh dulu saya pernah baca ini. City Hunter. City Hunter komik juga ya. Yang dulu itu kan komik-komik itu. Terus ya yang ngetop itu sampai saat ini mereka itu sampai anak kecil yang di era ini sekarang Conan itu sampai kan sekarang udah 80-an lebih ya, 90-an. Conan masih jalan. Masih favorit ya. Dari pertama ada sampai sekarang. Nah, kalau Kung Fu Boy karena ada berapa versi gitu. Itunya waktu masih remaja, terus udah masih cimin, dewasa gitu ya. Sudah sekarang tinggal Cinmi Legend kan sekarang. Berarti komik paling banyak dong peminatnya Pak. Betul, Bapak sampai sama temen, bukan Bapak sendiri yang yang kerja dulu. Ada temen selisih berapa bulan dengan Bapak kerja gitu. Dia tuh sampai bilang, ini mesti gimana? Permintaan banyak. Bukunya kita tetap batasi. Terus siapa yang cepat dikasih dulu. Ini bisa berapa hari? Pokoknya bisa besok. Nah, kasih duluan. Besoknya kembali buat jatah orang lain. Akhirnya sampai si Mang parkir yang di sini kewalahan, yang datang pakai mobil kan, nggak ada parkir, nggak dapat parkir. Akhirnya Bapak siapin si A, B, si B, si C gitu ya.
buku ini buat si A, buat ini si B, dibagi-bagi. Begitu datang kasih buku bayar. Lantas akhirnya mereka itu yang datang deposit ke kita. Oh gitu ya. Ini simpen uang umpamanya waktu itu ya, umpamanya 50.000 lah umpamanya. Masih 50.000. Paling-paling besok lusanya atau kapan deposit saya masih ada. Mau tambah lagi. Jadi Jadi malah waiting list gitu ya jadinya. betul. Wah, seru tuh Pak kalau terus-terusan gitu ya. Justru, nah di masa-masa jayanya tahun 90-an sampai 2006 itu, ya Bapak juga menikmati gitu ya masa-masa itu, apalagi yang pemiliknya. Iya, betul. Iya Pak, apalagi yang mau disampaikan kira-kira Pak? Ya Bapak mah ya mengharapkan itu untuk remaja yang sekarang-sekarang jangan meninggalkan itu untuk membaca. Karena membaca itu dulu Papa pernah ada penerbit yang menyebut buku itu jendelanya dunia. Buku itu jendelanya ilmu gitu ya. Jendela ilmu, karena baca buku bisa mengenal dunia Iya. gitu. Baca buku banyak tahu ya Pak. Dia dari sisi ilmu gitu ya. Si ilmu, terus imajinasinya juga bagus. Banyak yang mereka dari SMA terus sampai kuliah, beres kuliah, hasilnya kuliahnya cum laude. Iya. Imajinasinya bagus, mungkin ya di Iya. skripsinya cum laude. Begitu masuk ketemu Bapak, Pak Iding, saya diterima di bank ini. Resep Pak. Syukurlah, kita seneng ya. Iya Pak, atur nuhun Pak. Sami-sami. Well, semuanya gimana? Mudah-mudahan pada seneng ya. Terutama buat kalian yang benar-benar maniak sama buku kayak saya, pasti akan suka dengan video kali ini. Jangan lupa untuk tetap di channel ini biar kita bisa nikmati video lainnya tentang kegilaan terhadap buku ya. Nggak cuma nulis-nulis saja, tapi juga ada hal-hal yang terkait dengan dunia buku. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share, dan jangan skip iklannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.